Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له آمين يا الله يا رب العالمين. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah. Yang hadir pada kajian pagi hari ini insyaallah semoga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah sampai ke masjid ini dihitung pahala oleh Allah, diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini tentunya kita dikumpulkan kembali, dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Dan kita berupaya dan terus berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan Allah mengangkat derajat kita di dunia, wabil khusus nanti Allah muliakan dan Allah angkat derajat kita di akhirat dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan insyaallah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat kepada beliau, yang perlu juga kita perhatikan adalah selain kita mengingat dan yakin mendapatkan keutamaan selawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hal dan perkara lain yang perlu kita ingat, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan para sahabat dulu telah berjuang, berkorban membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pengorbanan, perjuangan dan jerih payah lelah beliau, maka sesungguhnya kita tidak akan dapat menikmati iman dan Islam ini. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada hamba Allah terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara bentuk syukur dan terima kasih itu adalah kita berselawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, di tangan saya ini ada kitab yang berjudul Al-Arba'in At-Tajiyah fi Fadail wa Fiqhiyat Al-Ardil Muqaddasah atau Maqdisiyah. 40 hadis terkait tentang keutamaan Baitul Maqdis. Jadi hadis ini saya langsung dapat sanadnya dari guru saya di Sudan, Syekh Tajuddin. Saya sampaikan hadis ini berarti para jamaah langsung mendengar hadis yang langsung silsilah mata rantai periwatan hadis ini langsung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung yang terkait dengan perkara-perkara keistimewaan Baitul Maqdis. Dan mudah-mudahan dengan apa kita membaca dan mendengarkan hadis-hadis ini, semakin tumbuh kecintaan kita kepada Al-Qiblatul Ula, kiblat kita yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Dan semakin faham kita keutamaan-keutamaannya. Dan karena itu kemudian nanti kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuktikan cinta itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan tanah kita, tanah kaum muslimin, kemudian mendoakan
saudara-saudara kita yang Allah takdirkan tinggal menetap di tanah yang Allah muliakan kiblat kita, kemudian berusaha menolong, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Dan mudah-mudahan dengan itu insyaallah kelak di akhirat kita membawa bukti cinta kita kepada tanah yang Allah muliakan. Dan insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma fihi mawdi'u shibrin illa sajada fihi nabiyyun wa qama alaihi malakun." Tidak ada sejengkal tanah pun, tanah Baitul Maqdis tersebut, melainkan setiap jengkalnya itu para nabi sujud di tanah itu. Dan tidak ada sejengkal tanah Baitul Maqdis, melainkan di setiap jengkalnya itu ada malaikat yang pernah berdiri di situ. Itu keutamaan Baitul Maqdis. Dan di dalam Al-Quran kita sering baca kalau ada perayaan-perayaan hari besar Islam, Isra Mi'raj. Di antara ayat yang sering kita baca adalah surat apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami menyelamatkannya. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa Lutan, dan kami selamatkan Nabi Lut ilal ardi allati barakna fiha, ke negeri, ke bumi yang kami berkahi. Barakna fiha lil alamin, untuk seluruh alam. Allah menyebut tanah ini keberkahan untuk seluruh alam. Para ulama mengatakan inilah bukti bahwa kalau tanah ini, Baitul Maqdis ini, dalam kondisi aman, maka seluruh dunia akan aman. Allah yang berfirman. Kalau tanah yang diberkahi ini tidak aman, maka seluruh dunia tidak akan tenang. Wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia Ibrahim, wa Lutan, dan Nabi Lut, ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, ke sebuah tanah, ke sebuah negeri yang kami berkahi. Keberkahannya itu untuk seluruh dunia. Jadi ini pusatnya di sini nih. Kalau tanah yang diberkahi ini dikuasai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin yang menghadirkan assalam, kedamaian, ketenangan, maka seluruh dunia dari masyrik sampai maghrib akan damai, akan tenang. Tapi kalau bumi ini dalam kondisi tidak aman, Pak, maka fitnah, huru-hara akan terjadi di mana-mana. Di mana kaum muslimin nanti belahan dunia lain tidak akan aman. Ini bukti, ya, bukti daripada kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan terkait ayatnya karena waktu kita sedikit. Ini Al-Arba'in, 40 hadis. Kira-kira cukup enggak waktunya 40 hadis? Kan 40 hadis. Jadi kalau 40 hadis ini selesai, saya berhak untuk berikan ijazah.
Wah, sudah dapat ijazah semua, tapi kayaknya nggak habis nih 40 hadis dalam waktu 20 menit. Baik. Hadis pertama. Tolong didengarkan, disimak dengan baik, dengan seksama. Semoga dapat keberkahannya insyaallah. Yang pertama terkait pembangunan Baitul Maqdis. Siapa yang pertama kali membangun dan masjid mana yang pertama kali dibangun? An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abi Dzar, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala? Masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi, ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah, kiblat kaum muslimin hari ini. Qala, kemudian saya berkata lagi, qultu thumma ayyu? Kemudian setelah Masjidil Haram, apa ya Rasulullah? Qala al-Masjidul Aqsa. Setelah itu dibangun Masjid Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis. Ya. Qultu, kemudian saya bertanya ke Rasulullah, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara keduanya dibangun ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, arba'una sanah, 40 tahun. Thumma aynama adrakat kas-salatu ba'du fasallihi fa innal fadla fihi. Dimanapun kau mendapati waktu salat, maka salatlah. Yang pada intinya, kiblat kita kaum muslimin hari ini, Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangun oleh Allah. Kemudian setelah 40 tahun pembangunan Masjidil Haram, kemudian Allah bangun Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya? Nabi SAW bersabda dari sahabat Wahab, "Tsumma amarallahu Adam." Perhatikan ini. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam bisairi ilal baladil muqaddas, untuk berjalan ke Bait al-Muqaddas. Di dalam hadisnya al-balad al-muqaddas, negeri yang suci, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Fa'arahu Jibril alaihissalam kaifa yabni Baitul Maqdis. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kaifa yabni Baitul Maqdis, bagaimana cara membangun Baitul Maqdis. Fabana Baitul Maqdis, kemudian Nabi Adam dengan diawasi, dimandori, dituntun, diarahkan oleh malaikat Jibril, maka Nabi Adam membangun Baitul Maqdis. Berarti yang membangun siapa, Pak? Nabi Adam alaihissalam. Allah yang membangun, ya Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam membangun masjid. Wa nasaka fihi wa qiblatahu minhu al-Masjidil Haram. Kemudian Nabi Adam beribadah di dalam masjid yang dia bangun, Baitul Maqdis. Di mana kiblatnya dan kemana kiblatnya? Kiblatnya ke Masjidil Haram. Jadi salatnya Nabi Adam alaihissalam di dalam Baitul Maqdis, kiblatnya ke arah Masjidil Haram yang sudah dibangun oleh Nabi Adam berapa tahun?
40 tahun sebelum Nabi Adam membangun Baitul Maqdis. Wa yahujju ilaihi waqtal hajj. Dan Nabi Adam berhaji, berjalan, ya Allah, dari mana? Dari Baitul Maqdis itu balik lagi ke mana? Ke Haram, ke Mekkah. Jalan kaki. Datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi Adam itu sudah melaksanakan dan melakukan manasik haji, ibadah haji. Wa yahujju ma'ahu waladuhu, dan ikut berhaji anak keturunannya. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian Allah muliakan, berarti Baitul Haram kemudian Baitul Maqdis sudah diletakkan pembangunannya dari semenjak adanya manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Adapun Al-Quran ketika bicara tentang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, bukan membangun dari awal, tapi melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Sudah ada pondasinya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ketika Ibrahim membangun, menaikkan, melanjutkan qawaid. Apa itu? Pondasi Masjidil Haram. Dibangkitkan, dilanjutkan pembangunannya. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwa lamma faragha Sulaiman min bina'i Baitul Maqdis. Manakala Nabi Sulaiman telah selesai membangun Baitul Maqdis. Ini yang dipakai ya oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan yang membangun masjid ini adalah Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman yang pertama kali membangun. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Baitul Haram bukan Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun, tapi Nabi Adam alaihissalam. Sama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun itu Nabi Sulaiman, tidak. Sebagaimana Nabi Ibrahim bukan orang pertama kali membangun Baitul Haram. Yang pertama membangun itu dan meletakkan pondasi pembangunannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan ada penjelasan-penjelasan Allah perintahkan malaikat untuk membangun Baitul Haram, membangun Baitul Maqdis. Ini tidak bertentangan. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, kemudian para ulama-ulama tafsir menyebutkan malaikat yang pertama kali membangun, ya kayak yang disebut tadi, bahwa malaikat Jibril datang mengawasi, memandori, mengarahkan untuk agar dibangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa oleh Nabi Adam alaihissalam. Sekarang umpamanya nih, kalau ada tukang bangunan yang jamaah bayar untuk membangun masjid nih, kemudian ada pengurus di situ ikut mandori, mengawasi, ya, bagaimana pekerjaannya. Jadi siapa yang membangun, Pak? Apakah hanya tukang bangunan yang bangun? Bukan. Berarti semua pengurus yang ikut dalam perencanaan pembangunan masjid itu dikatakan mereka yang membangun. Malaikat datang. Nah, ini untuk menemukan, kompromikan, menemukan titik temu bahwa yang mengatakan malaikat, yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Yang tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini saya akan pilih hadis-hadisnya. Karena enggak mungkin nih kita langsung habiskan 40 hadis.
dari Maimunah, dari An Maimunata maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabiah Maimunah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, qultu ya Rasulullah aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kami, beritahu kami tentang keutamaan Baitul Maqdis. Qala ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis ini adalah tempat nanti akan berkumpulnya manusia. Utuhu fasallu fihi. Datanglah kalian ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya. Ya Allah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita berziarah, datang ke Baitul Maqdis. Fa inna salata fihi ka alfi salatin fi ghairihi. Karena keutamaan salat di Baitul Maqdis seperti 1000 salat di masjid lainnya. Masjid lainnya ini yang dimaksud selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi. Selain masjid yang dua ini, maka salat di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, disebutkan di dalam hadis ini ka alfi salatin fi ghairihi, seperti 1000 kali salat di tempat yang lain. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua insyaAllah bisa datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya insyaAllah. Dan Baitul Maqdis sudah berada di atas pangkuan kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Qultu, kemudian Maimunah berkata, ara'aita in illam astati an atahammala ilaihi. Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami tidak bisa ke sana. Jadi pertanyaan beliau ini berkah buat kita. Karena tidak semua, ya, kemungkinan tidak semua umat Nabi Muhammad SAW bisa datang ke Baitul Maqdis. 1400 tahun yang lalu pertanyaan ini disampaikan, jadi hujah buat kita bahwa ya mungkin di antara umat Nabi Muhammad SAW tidak berkesempatan bisa datang, bisa hadir dan berziarah ke Baitul Maqdis. Kalau saya tidak bisa ya Rasulullah karena sesuatu dan lain hal, banyak halangannya, rintangannya ya Rasulullah. Banyak penyebab orang tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke tempat itu. Qala, maka Rasul mengatakan, fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Kalau engkau tidak bisa datang ke Baitul Maqdis untuk salat di sana, beribadah di dalamnya, maka berikan hadiah. Untuk siapa? Untuk Baitul Maqdis dan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis. Apa hadiahnya? Kau hadiahkan minyak zaitun yusraju fihi, untuk menjadi penerang di masjid itu. Kasih minyak, kirim hadiah berupa minyak sebagai penerang di sana. Bayangkan kata Nabi, biar ada cahaya. Faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Kalau kamu lakukan yang demikian, atau siapa saja yang mengirimkan hadiah, saya katakan mengirimkan hadiah sesuai dengan teks Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya seperti pahala orang yang langsung datang ke Baitul Maqdis mengirim hadiah. Yang disebut hadiah di sini adalah zait, minyak. Untuk apa? Jadi cahaya di sana.
Allahu Akbar. Dan para ulama menjelaskan begini jamaah sekalian. Kalau sekarang ada tromol-tromol ya menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membantu mereka, kita mengatakan apa? Mari semua jamaah kita sama-sama berinfak, keluarkan harta terbaik, bersedekah, berinfak untuk membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Betul, itu enggak kalimatnya? Ya kan? Kita pakai istilah apa? Infak. Bantuan. Tapi Nabi enggak pakai kalimat itu. Nabi tidak menggunakan kalimat infak, tidak menggunakan kalimat membantu, at-ta'awun. Nabi menggunakan diksi fatuhdi, berikan hadiah. Kenapa kita disuruh ngasih, memberikan mereka hadiah? Kalau infak, Pak, jadi Nabi SAW kalimatnya itu maknanya luar biasa, maknanya luas. Kalau berinfak, bersedekah, identik terhadap orang-orang yang tidak mampu. Saya bersedekah. Kenapa? Orangnya nggak mampu. Dan biasanya kalau bersedekah, orang yang bersedekah merasa lebih dari orang ini. Apakah lebih dari finansialnya, kemampuannya, dan lain sebagainya. Biasanya di hati manusia, ketika menolong, berinfak, bersedekah untuk orang lain, hati manusia ini biasa merasa lebih dari orang itu. Betul nggak? Orang berinfak untuk orang miskin, orang bersedekah untuk orang miskin. Nabi tidak menggunakan kata menolong, membantu, berinfak. Hadiahkan. Saya bisa kasih hadiah kepada bos saya. Umpamanya gitu. Saya bisa mengasih hadiah kepada orang yang lebih tinggi. Baik ilmunya, kedudukannya. Guru saya, kiai saya. Dibandingkan ilmunya dengan saya, jauh. Antara langit dan bumi. Tapi saya datang kepada beliau, bisa nggak ngasih sesuatu? Bisa. Saya bawain beliau, subhanallah, apa kesukaannya? Oh, saya bawakan baju. Oh, saya bawakan sarung. Oh, saya bawakan makanan. Saya bilang apa, Pak? Pak Kiai, ini ada hadiah. Berani saya bilang, Pak Kiai, ini sedekah dari saya. Berani? Gampar sedekah, Pak Kiai. Oh, ini saya infak buat Pak Kiai. Kurang ajar namanya. Akhirnya apa? Saya bilang, Pak, ini hadiah. Hadiah itu menunjukkan apa? Al-alaqah al-qawiyah bainahuma. Alaqatul hubb. Ada ikatan yang kuat di antara keduanya. Ikatan apa? Ikatan cinta. Ikatan kasih sayang. Saling memuliakan, saling menghargai. Tuh Nabi. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah menubuatkan, meramalkan atas dasar wahyu bahwa akan terjadi perkara-perkara ini. Maka saudara-saudara kalian di sana itu butuh, ya, butuh apa? Uluran tangan dari kita. Tapi ketika kita mengulurkan, memberikan sesuatu dalam hati itu, sebagaimana kita memberikan hadiah kepada saudara kita. Bukan hanya ya bantu, tapi di balik itu tanamkan rasa mahabbah, tanamkan rasa cinta dalam hati bahwa betul-betul kita mencintai saudara kita di sana. Bukan melihat oh mereka orang lemah, sebagaimana kita melihat mohon maaf di pinggir jalan ada orang lemah, kita bersedekah, kita berinfak. Tapi sekedar itu saja. Setelah itu ya kita nggak tahu mau urusannya bagaimanapun, terserah. Tapi untuk Baitul Maqdis, untuk Palestina dan orang-orang yang tinggal di sana, kirimkan hadiah untuk mereka. Kirim.
dimanapun kalian berada, berapapun jarak jauh di antara kalian, maka kirim. Fatuhdi. Masya Allah, pesan Nabi itu hadiahkan. Ya, bagaimana kita merasa lebih baik, lebih beruntung? Belum tentu. Ya, belum tentu. Allah memilih saudara-saudara kita yang di sana untuk menjadi garda terdepan untuk membela kiblatul ula, masjid pertama kita, masjid kaum muslimin. Yang dihadiahkan zaitun, minyak Allah sebagai penerang. Kapan kita butuh cahaya, Pak? Kalau dalam kegelapan butuh cahaya. Kegelapan yang ada di sana hari ini, ya, seluruh bentuk kegelapan. Apakah kegelapan keadaan, ya, situasi, bahkan memang gelap, benar-benar gelap, Pak. Bagaimana Zionis Israel itu kemudian memutus akses listrik, dokter sedang operasi di rumah sakit, nggak ada lampu, nggak ada listrik. Tindakan besar, operasi. Akhirnya dia pakai cahaya apa? Handphonenya. Kirimkan minyak zaitun sebagai penerang buat mereka. Ya, subhanallah. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada kita, ini harus ada alaqah, ya. Ada alaqah, hubungan di antara kita, saling mencintai, saling menyayangi dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Gaza, di Baitul Maqdis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, tadi dikasih waktu sampai jam 5.20. Ini udah jam 5.20 nih. Ya, baru berapa hadis nih? 2 hadis. Padahal Al-Arba'in Al-Maqdisiyah fi Fadail wa Fiqhiyat Al-Ardil Muqaddasah. 40 hadis keutamaan Baitul Maqdis. Baru 2 hadis. Jadi Nabi SAW menggunakan kalimat apa? Hadiah. Jadi kalau sekarang hari ini nih kita mengeluarkan sesuatu dalam hati, mungkin bahasanya adalah infak, ya, menggalang dana untuk menolong saudara-saudari di sana. Di balik itu, di dalam hati tidak hanya sekedar mengeluarkan, tapi di situ ada rasa mahabbah, rasa cinta untuk saudara-saudara kita di sana. Karena Nabi wasiatkan kepada Maimunah mengatakan fatuhdi lahu zaitan, kirimkan minyak. Nabi tidak mengatakan kirimkan infak, kirimkan bantuan, ta'awun, enggak. Tapi kau berikan hadiah. Hadiah itu adalah pengikat di antara hamba-hamba Allah untuk saling mencintai. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu tubuh. Apabila yang satunya sakit, maka seluruh anggota tubuh pun merasakan sakit. Seperti satu tubuh. Fi tawadihim, dalam saling mencintai. Wa tarahumihim, dan saling menyayangi. Wa ta'atufihim, dan saling berlemah lembut. Maka enggak mungkin kemudian kalau anggota tubuh kita disakit, kemudian tangan kiri sakit, kemudian butuh untuk diperbal, yang tangan kanan bilang, udah, perbal sendiri aja. Enggak mungkin. Pasti tangan kanan yang membantu. Ingat dulu kalau sakit, Pak, di kampung itu kalau sakit apa saja, biasanya dia disuntik, Pak. Sakit mata, disuntik sini. Ya kan? Sakit perut, suntik sini. Ya kan? Sakit apapun disuntik. Mantri di kampung dulu begitu, betul nggak? Ya. Ini nggak pernah protes. Saya nggak pernah sakit. Tangan sakit kenapa saya ditusuk gitu. Mata sakit kenapa saya ditusuk. Kaki sakit kenapa saya ditusuk. Dia nggak pernah protes. Tahu. Memang.
Saling apa? Agar semuanya merasa sehat, merasa baik, maka harus merasakan penderitaan anggota tubuh yang lain. Kalau saudara kita di sana hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan, cobaan, dan perintahan cobaan mereka itu menjaga kemuliaan kaum muslimin, menjaga kemuliaan kita, menjaga kiblat kita. Jangan dengarkan. Ya, ini kalau kita bahas panjang nih, jangan dengarkan orang ngomong, wah ini kelompok ini. Sekarang masih bicara begitu. Kalau ada orang di pinggir jalan ketabrak, apa perlu kita tanya dulu? Ini orang Islam atau Kristen nih? Gak usah bantu, lihat KTP-nya dulu. Orang udah ngangkat mau mati, lihat KTP, bantu dulu. Apalagi kita yakin ini, yakin saudara kita, adik saya nih. Ikatan ukhuwah Islamiyah diikat oleh ikatan ad-din itu lebih kuat daripada ikatan nasab dalam pandangan agama. Nah, alhamdulillah ini tim dari yang akan menyampaikan nanti tentang kondisi dan keadaan terkini di Palestina, wabil khusus di Gaza. Nanti akan kita dengarkan sesuai dengan arahan moderator tadi. Baik, ini yang saya bacakan, insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Mudah-mudahan 3 hadis tadi dan ayat yang kita bacakan menjadi wawasan keilmuan kita dan menambah kecintaan kita kepada Baitul Maqdis insyaallah taala. Jadi 40 hadis ini saya langsung dapat sanadnya. Ya, beberapa minggu yang lalu langsung dapat sanad 40 hadis tentang keutamaan Baitul Maqdis. Semoga bermanfaat ya jamaah sekalian insyaallah taala. Baik, saya tutup dengan oh gitu. Kalau ada yang bertanya silakan. Atau langsung aja, Pak. Ya. Ya. Pada kesempatan baik kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru.